Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media, baik itu Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Dan itu merupakan wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim kita sehingga kita bisa membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah yang semakin baik ke depannya. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah topik yang topiknya itu adalah judulnya sifat mustahil Rasul. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang sifat wajib bagi Rasul. Untuk kali ini saya akan membahas tentang sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul memiliki pengertian yaitu berbagai sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul karena bertentangan dengan penyampaian tugas yang beliau emban. Jadi sifat mustahil Rasul itu ialah sifat yang tidak dimiliki oleh seorang Rasul. Dan tidak dimiliki oleh seorang Rasul apa di situ yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi sifat mustahil Rasul itu adalah sifat yang tidak dimiliki oleh seorang Rasul dalam menyampaikan risalah atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 macam, yaitu kadzib, khianat, kitman, dan balagha. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat mustahil Rasul ialah kadzib. Ditinjau dari segi etimologi, kadzib artinya adalah dusta. Sifat ini berlawanan dengan sifat wajib Rasul yaitu siddiq, benar. Dusta merupakan jalan bagi sifat buruk lainnya. Jadi sifat yang pertama, sifat mustahil Rasul yang pertama itu ialah kadzib, yang artinya adalah dusta. Jadi seorang Rasul itu tidak memiliki sifat dusta. Tidak mungkin seorang Rasul yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan kebaikan malah melakukan keburukan. Jadi seorang Rasul itu dalam menyampaikan risalah atau pesan atau mengajarkan tentang syariah Islam itu kepada seluruh umat manusia, dia tidak memiliki sifat dusta dan tidak melakukan suatu keburukan. Hal ini juga ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Najm ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Quran surah An-Najm ayat 11. Tiadalah hatinya mendustakan, mengingkari apa-apa yang dilihat matanya. Ya. Jadi seorang Rasul itu tidak mendustakan atau mengingkari apa-apa yang dilihat matanya. Makanya di situ bagi seorang Rasul itu tidak memiliki sifat dusta atau kadzib.
Jujur atau tidaknya berdusta merupakan sikap yang dijunjung tinggi oleh Islam. Bersikap jujur dapat dilakukan lewat banyak cara, misalnya dengan memberikan sumpah nyata dan menyampaikan ajaran Islam tanpa menambah atau menguranginya. Terbiasa bersikap jujur juga dapat menghindarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi jujur itu memang sangat penting, ya, khususnya di sini dalam menyampaikan syariat Islam, maka tidak boleh menambah dan juga mengurangi dari ajaran-ajaran Islam. Kewajiban bersikap jujur tidak hanya dibebankan kepada kita. Seorang rasul seperti Nabi Muhammad SAW pun mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika beliau berdusta dan melalaikan sikap ini, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah firman Allah Quran surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46 di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwalah alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Dan sekiranya ia Muhammad mengada-ngadakan perkataan atas nama kami, niscaya kami pegang tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Ya, Quran surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Jadi seorang rasul itu memang dia tidak berdusta, ya, tidak memiliki sifat dusta. Makanya sifat mustahil rasul itu adalah kadzib. Ya. Jadi seorang rasul itu harus jujur, ya, jujur dalam menyampaikan risalah atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Dan itu terdapat di dalam firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Sifat mustahil rasul yang kedua, hiyanah. Di antara sifat yang tidak mungkin melekat pada diri seorang rasul adalah hiyanah, tidak dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan khianat di situ apa? Tidak dapat dipercaya. Makanya itu menjadi sifat mustahil, ya. Sifat mustahil bagi seorang rasul aja. Di sini artinya apa? Bahwa seorang rasul itu dia tidak memiliki sifat khianat. Perilaku khianat selalu menimbulkan hal-hal buruk. Khianat yang dilakukan oleh seorang manusia biasa begitu bahaya, apalagi jika dilakukan oleh seorang rasul yang bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki sifat khianat itu memang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat khianat itu tidak dapat dipercaya. Artinya apa? Di situ dia memiliki sifat bohong sehingga dia tidak bisa dipercaya. Makanya di situ sifat mustahil bagi seorang rasul ialah khianat. Makanya seorang rasul itu tidak akan memiliki sifat khianat karena dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Allah sendiri telah melarang orang-orang yang beriman termasuk para rasul bersikap khianat seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan pula khianat terhadap barang-barang yang diamanatkan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Artinya apa di situ? Kalau misalkan kita melihat lagi dari ayat ini bahwasanya kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat khianat. Apalagi bagi seorang beriman itu kita dilarang, janganlah kamu khianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan pula khianat terhadap barang-barang yang diamanatkan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi kalau misalkan Anda diamanatkan barang dari orang lain untuk disampaikan kepada orang lain, maka jangan pernah berkhianat untuk menyampaikan barang atau sesuatu yang diamanatkan kepadamu. Ayat ini mengenai larangan bersikap khianat di atas ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lewat perantara Rasulnya. Beliau telah menyampaikan hal itu kepada kita, maka mungkinkah beliau sendiri melanggarnya dan berbuat khianat? Jadi bagi seorang Rasul, sudah saya tegaskan tadi bahwasanya seorang Rasul itu mustahil memiliki sifat khianat. Seorang Rasul itu sifat mustahil Rasul itu adalah khianat. Jadi seorang Rasul itu tidak memiliki sifat khianat. Sifat mustahil Rasul itu yang ketiga yaitu kitman. Kitman. Secara bahasa kitman berarti tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Jadi kalau secara bahasa itu kitman artinya apa? Di situ tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Sifat kitman bertentangan dengan sifat wajib Rasul. Tabligh menyampaikan sifat ini mustahil dimiliki oleh seorang Rasul karena bertentangan dengan tugas hidupnya. Jadi bagi seorang Rasul itu mereka tidak memiliki sifat kitman. Kitman apa? Di situ tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Nah, bagi seorang Rasul itu apa? Di situ harus menyampaikan risalah atau pesan atau ajaran syariah Islam dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Sifat ini mustahil dimiliki oleh seorang Rasul karena bertentangan dengan tugas hidupnya. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya pada manusia, maka tidak mungkin jika mereka melanggar tugas itu dengan berbalik menyembunyikannya. Jadi bagi seorang Rasul itu mereka tidak memiliki yang namanya sifat kitman, karena seorang Rasul tugasnya adalah menyampaikan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, para Rasul sangat bersemangat dalam menjalankan tugas ini meski banyak rintangan yang menghadang mereka. Ini semua beliau lakukan demi mendapat keridhaan Allah dan kemaslahatan umat manusia. Cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai kul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka, apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, jadi
kalau misalkan kita melihat lagi bahwasanya saya tegaskan lagi di sini bahwasanya bagi seorang rasul itu mereka tidak memiliki sifat kitman atau menyembunyikan atau tidak menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan seorang rasul itu harus menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Yang harus disampaikan oleh seorang rasul kepada seluruh umat manusia. Sifat mustahil rasul yang keempat ialah balada. Balada termasuk salah satu sifat mustahil rasul. Secara bahasa, baladah artinya yaitu bodoh. Sebuah sifat yang berlawanan dengan fatonah yang artinya cerdas. Rasul tidak mungkin seorang yang bodoh. Tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan pada seorang rasul sangat berat, seperti menyampaikan wahyu ilahi dan membimbing manusia pada kebenaran. Jadi rasul itu tidak memiliki sifat baladah. Baladah artinya bodoh. Nah, seorang rasul itu memiliki sifat fatonah yang artinya cerdas. Karena seorang rasul itu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemungkinan kecil jika tugas yang demikian berat, Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang yang bodoh yang belum tentu bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik. Jadi tugas dari seorang rasul itu apa? Memimpin seluruh umat manusia untuk berjalan di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Jalan kebenaran. Makanya seorang rasul itu mempunyai sifat fatonah cerdas dan terhindar dari sifat baladah yang artinya bodoh. Ya. Jadi itu adalah 4 sifat mustahil rasul. Yang pertama ialah kadzib, ya, terus yang kedua hianat, yang ketiga kitman, yang keempat baladah. Yang selanjutnya sifat jais rasul. Sebagai manusia biasa, rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. Misal lapar, mengantuk, ingin membina keluarga dan juga lain-lain. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. Namun demikian, Allah telah menakdirkan agar sifat-sifat kemanusiaan ini tidak merusak nama baik kerasulannya. Nah, sifat kemanusiaan seperti inilah yang disebut sifat jais bagi Rasul. Nah, jadi yang dimaksud dengan sifat jais bagi Rasul apa di situ? Bahwa seorang Rasul itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaannya, dan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh seorang Rasul itu tidak merusak nama baik kerasulannya. Mengenai sifat ini, Allah berfirman di dalam Quran ayat surah Ar-Ra'd ayat 13 ya. Ayat 38 ya. Ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada diri seorang rasul, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Dan sifat-sifat kemanusiaan itu tidak merusak nama baik kerasulannya. Itu yang dimaksud dengan sifat jais rasul, ya, sifat jais rasul. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada semua guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan kita mengirim Fatihah untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga kita diteguhkan Islam dan juga iman kita dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan, dan juga terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam YouTube saya, baik itu view, like, dan juga subscribe. Terima kasih juga, semoga itu menjadi ladang amal kita untuk kita bisa mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.